Buat yang tadi cukup menarik tentang pergerakan mahasiswa di tahun 2019, akhir tahun 2019 kemarin tentang RKUHP, terus kemudian juga revisi Undang-Undang KPK dan beberapa hal lainnya yang akhirnya meledak di tahun 2019 akhir. Mungkin peristiwa 98 terulang kembali, bahkan ada yang bilang pergerakan kemarin itu lebih besar daripada 98 begitulah. Karena memang adanya media sosial, jadi mudahnya akses informasi yang digulirkan dari beberapa kampus dan akhirnya bisa menyeluruh. Akhirnya kan bola salju dengan besarnya seperti itulah, bergulir dengan besarnya. Tapi sangat disayangkan sepertinya pergerakan kemarin akhirnya ya sepertinya menguap begitu saja. Akhirnya menguap begitu saja dan karena memang masa khidmat dari rekan-rekan kepengurusan BEM di setiap kampus memang hanya 1 tahun dan akhirnya ketika ingin mengawal itu kembali, rata-rata mereka sudah berganti dan akhirnya ada regenerasi gitu kan. Nah terus kalau buat balik ke hal kemarin, tadi disinggung perkara saya sempat diamankan oleh pihak kepolisian, ya benar, karena saya disebutnya apa ya, mengambil barang milik polisi seperti itu. Padahal pada nyatanya saya tidak mengambil tapi diberikan oleh seseorang yang sampai saat ini saya tidak tahu latar belakangnya siapa, apakah dari kampus mana, mahasiswa kah, atau lain sebagainya, di atas mobil komando waktu itu. Jadi ketika diberikan, akhirnya barang milik polisi tersebut berada di tangan saya dan karena barang itulah saya diamankan pada akhirnya. Tapi ketika saya di dalam, ternyata pihak kepolisian pun punya data-data terkait saya secara pribadi begitulah. Jadi ada cukup dialog di dalam sana dan cukup menarik lah, cukup menarik. 3 hari kurang lebih berdiam diri di Polda Metro Jaya dan itu mungkin menjadi sebuah pelajaran bagi saya dan juga teman-teman sekalian dan semoga pada akhirnya kita berharap setiap penyampaian aspirasi tidak berujung dengan subversif begitulah atau dituduh subversif, tidak dibilang anarkis dan lain sebagainya, akhirnya menjatuhkan korban jiwa baik itu dari mahasiswa ataupun pihak keamanan. Jadi semoga kedepannya penyampaian aspirasi ataupun demo mahasiswa, buruh dan lain sebagainya bisa berjalan tanpa adanya korban jiwa. Karena kemarin kan cukup menarik, ada beberapa rekan kita yang akhirnya gugur lah bisa dibilang. Gugur ada 6 orang kurang lebih kalau tidak salah dari Kendari, Halu Uleo dan mungkin teman-teman siswa SMA juga ada korban jiwa. Ini yang sangat kita sayangkan sih, pada akhirnya gerakan itu menguap dan hanya menghasilkan korban begitu. Semoga keluarga dan juga korban akhirnya bisa tenang di sisinya lah seperti itu, terima semua amal ibadahnya. Dan berbicara pergerakan kemarin menunjukkan bahwasanya masyarakat ataupun rakyat bisa bersatu gitu. Karena kalau dalam teori pergerakan sosial kan bisa dibilang ada 2 yang bisa menggerakkan massa secara besar, secara masif. Yang pertama dari segi ideologi. Ada contohnya kemarin 212 mungkin, bisa kita ambil contoh 212 dengan dibalut ideologi agama waktu itu, alhasil bisa menggerakkan jutaan orang katanya. Itu menjadi sebuah sejarah juga, sejarah dalam pergerakan massa yang tembus sampai angka seperti itu. Dan kemudian juga yang kedua dari hal yang mendasar seperti halnya mungkin segi makanan atau mendapatkan keamanan dan lain sebagainya. Dan saat itu korupsi menjadi disepakati bersama bahwasanya korupsi adalah musuh bersama gitu lah, common enemy, dan ternyata ada proses ataupun ada usaha dari pemerintah dalam hal ini pemerintah, presiden dan juga DPR mesra lah gitu, berjalan berdampingan, sepakat untuk
merevisi Undang-Undang KPK walaupun tidak semuanya kita tolak, hanya beberapa pasal saja mungkin yang tidak sesuai menurut kita tidak sesuai. Jadi pergerakan kemarin menjadi bukti bahwasanya mahasiswa dan masyarakat bisa bersatu, maka dari itu pemerintah janganlah melupakan rakyat dan juga segala janji-janji politiknya, dan ingat mereka bisa duduk di sana karena kita juga, dan kehadiran mereka seharusnya bisa membawa perubahan yang lebih baik pada bangsa. Itu sih mungkin. Kalau membahas tentang lebih detail terkait penangkapan saya seperti agak sensitif ya. Jadi agak sensitif lah, dan bukan agak lagi, sangat sensitif ya kan, karena sekarang kan sempat ramai kemarin yang bercanda diseriusin, yang serius dibercandain kan gitu ya. Iya. Jadi kita pun takut tukang bakso juga di mari. Sekarang kan lagi musim tangkap-tangkap nih, salah sedikit di medsos ditangkap juga. Nah itu dia, jadi Yang kita terakhir kemarin tuh di Maluku Utara itu ada yang guyonan di media sosial ya. Kemarin itu di daerah saya di Maluku Utara ada yang memang berjiut di media sosial, dia mengatakan bahwa ada cuman tiga polisi saja yang jujur di Indonesia gitu kan, yang dikatakan oleh Gus Dur, kemudian ditangkap gitu. Nah, artinya betul. Itu di Maluku Utara ya? Ya, itu di Maluku Utara. Itu kan ramai di TV kan. Betul. Dan banyak kasus-kasus yang lain juga. Hal ini menunjukkan bahwa ya demokrasi kita sudah semakin parah, kebebasan untuk berpendapat kita sudah semakin dibatasi. Gitu. Gimana nih pendapatnya, Pres? Bingung kita ini ya kan. Karena pada akhirnya sebetulnya yang salah ya kita, pada akhirnya ya teman-teman mahasiswa, masyarakat yang cukup vokal. Ini yang salah nih kita nih. Karena sebetulnya kan tugas kita hanya mungkin yang masih berkuliah, belajar, terus kemudian mungkin bekerja, akhirnya berkeluarga, ya kan? Hanya itu nih tugas kita nih. Nah, masalah negara ya biar mereka lah begitu kan, seharusnya kan seperti itu. Jadi kita jangan ikut campur sebetulnya kan. Jangan ikut campur masalah negara. Tapi apalah daya, namanya warga, ingin sedikit banyaknya ambil peran dan akhirnya respon yang diberikan pemerintah kok sepertinya jadi lebih apa ya, kalau kita pakai bahasanya kita bingung juga nih membahasakannya seperti apa ya. Mungkin back ke masa lalu lah seperti itu. Back ke masa lalu, jadi mungkin niatnya untuk memberikan contoh kepada yang lain bahwasanya ya yuklah, negara ini kita sebagai warga negara haruslah bersikap yang baik, jangan memantik hal-hal yang mungkin bisa memicu adanya pergerakan massa lah seperti itu. Jadi sebenarnya ini yang mau kita sampaikan juga, mungkin pemerintah agak lupa bahwasanya sebetulnya kedaulatan negara ini ada pada tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintahnya gitu. Jadi tingkat kepercayaan rakyat pada pemerintahnya. Jadi kalau misalkan rakyat sudah mulai timbul ketidakpercayaan atau bahkan percayanya sudah mulai luntur, maka sebetulnya negara harus berhati-hati, pemerintah harus berhati-hati karena negara tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Banyak hal yang bisa menghilangkan rasa kepercayaan warga kepada negara. Seperti halnya mungkin pada saat ini, kebebasan berpendapat seakan tidak punya tempat gitu lah. Seakan kebebasan berpendapat hanya ada dalam mimpi orang-orang begitu lah. Kita boleh bebas berpendapat, tapi jangan sampai menyakiti hati seseorang gitu lah. Ataupun apalagi pemerintah. Jadi kita memang harus berbaik-baik pada pemerintah. Pada akhirnya ke sana. Jadi itu sih mungkin menurut saya. Jadi intinya kita bisa berpendapat tapi memang sesuai porsi yang kita punya aja gitu ya. Betul. Oke, tadi berbicara terkait kontribusi apa yang Pres Nabil bilang gitu ya. Di tengah COVID-19 ini kan memang banyak sekali memicu masalah sosial, ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Dan bahkan menimbulkan masalah baru. Dan tidak sedikit orang yang banyak mengkritik pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini dan dampak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, dan di tengah-tengah kritikan itu, Pres Nabil menjadi salah satu orang yang memang membuat gerakan
dalam hal ini eh, gerakan dapur rakyat yang Pres Nabil buat kemarin itu membagi-bagi makanan kepada masyarakat, bahkan sudah ribuan makanan yang dibagikan setiap harinya. Nah itu datangnya dari inspirasinya dari mana itu, Pres? Apakah inisiasi sendiri ataukah ada orang di belakangnya yang ikut Iya, membantu? menarik nih pembahasan tentang dapur untuk rakyat. Jadi sedikit boleh kita bahas. Awal mulanya sebetulnya karena gabut ya sebetulnya ya. Kita nggak kuat Gabut aja luar berlama-lama. biasa ya. Iya, Idenya kita yang nggak keluar. kuat berlama-lama jadi Patrick begitulah, tidur, makan, main game online dan lain sebagainya. Terus begitu Hmm. kita hanya kuat sampai 2 minggu. Alhasil berawal dari obrolan kopi ya, ada sekitar 3 sampai 4 orang waktu itu membahas, yuk kita bikin gerakan apa kira-kira ini yang bisa bermanfaat lah gitu. Kita melihat di media ada hashtag rakyat bantu rakyat. Yuk kita bikin apa nih? Kita punya tempat, dalam hal ini kafe kan, kita buka kafe baru 1 bulan akhirnya terdampak juga karena COVID. Jadi tempat ini kosong, yuk kita bikin apa? Yaudah kita bikin dapur. Dapurnya namanya dapur untuk rakyat. Dari hal itu, tadi pun kita nggak nyangka, tidak menyangka bahwa gerakan ini bisa masif dan sampai terdengar mungkin di media-media nasional. Karena berawal hanya dari tadi pertama gabut, terus kemudian yang kedua publikasi kita pun hanya lewat sosial media personal person to person. Jadi kita bikin narasi, terus kita personal chat ke teman-teman kita, terus chat itu kita screenshot dan kita post di Instastory, terus kemudian juga di WhatsApp kita post di sana dan ternyata memang benar bahwasanya Indonesia menjadi salah satu negara yang paling dermawan lah begitu bisa dibilang. Karena kita baru ngepost hari Senin, kita niatkan mulai bergerak itu hari Rabu, dalam waktu 3 hari itu banyak sekali bantuan yang disalurkan gitu lah, yang datang ke kita, yang datang ke posko kita. Jadi karena mungkin yang sedikit membedakan itu kemarin kita ada beberapa pakem, salah satunya itu kita tidak menerima bantuan berupa uang. Karena niat kita masak, kenapa kok masak, kenapa nggak bagiin sembako aja? Karena awalnya kita berpikir gerakan ini hanya gerakan kecil. Kalaupun kita yang mendapat karung beras dan beberapa bahan makanan, tidaknya merasakan bisa lebih banyak ketika dijadikan makanan jadi gitu lah. Makanan siap saji. Beda dengan halnya kalau kita jadikan sembako mungkin hanya beberapa orang yang menerima hasil tersebut. Hasil kita sepakat untuk bikin dapur. Terus kemudian tadi yang kedua, kita tidak menerima bantuan berupa uang karena tidak ada yang tahu niat manusia gitu lah. Kita tidak tahu niat manusia. Pada akhirnya yang tadinya niat kita lurus, tapi ternyata donasi mendapatkan 3 digit mungkin, sekian kan niat kita bisa berbelok begitu lah. Jadi kita ingin menjaga niat, biar niat kita ya udah yuk kita bergerak dalam sosial ya, saling membantu. Dalam hal ini kita membantu warga, rakyat bantu rakyat, bukan kita membantu pemerintah. Karena pemerintah punya kewajibannya sendiri, tapi terkesan kok lambat bantu rakyat. Karena pemerintah agak lambat bantu rakyat, ya udah yuk kita rakyat bantu rakyat. Kita tunjukkan bahwasanya rakyat bisa nih bahu-membahu saling bantu rakyat. Dan akhirnya berawal dari situ banyaknya bantuan yang datang kepada kita, terus ada masyarakat yang ngambil ini, kumpulan masyarakat yang ngambil sekali ngambil ini bisa 30, 60, sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat kita ajak ngobrol, Pak, Bu, daripada ngambil banyak ini segini kenapa kalau misalkan ada tempat, ada peralatan, ada masyarakat yang siap membantu, kenapa nggak buka dapur aja di sana? Nanti kita support barang-barangnya dari sini. Alhasil mereka diskus dan mengiyakan. Dari situ akhirnya terbentuk 2 posko ataupun 2 titik, 3, 4, dan akhirnya sampai kemarin ada sekitar 14 titik di Jabodetabek. Tersebar 14 titik di Jabodetabek dengan gudang utama ada di Ciputat seperti itu. Dan sampai gerakan kemarin kita kurang lebih menyalurkan sekitar 38.000 porsi lah, bergerak dari tanggal 8 April sampai kemarin 2 minggu pasca Lebaran. Karena masuk ke sini warga pun sudah mulai beraktivitas karena menyambut new normal. Karena itu pun juga kita sudah harus berdamai dengan COVID, kata pemerintah kan seperti itu. Jadi dari sana kita stop gerakan dapur untuk rakyat perharinya. Tapi kita sepakati oleh titik dapur yang lain, kita dari tiap hari menjadi 1 bulan sekali. Di minggu pertama kita akan berkeliling nih ke titik-titik yang bisa kita
berdayakan. Dalam hal ini kita buka dapur umum di sana, kita masak bersama-sama dan kita sebarkan makanannya seperti itu. Jadi 1 bulan sekali. Terus dari 14 titik yang masih on itu sampai saat ini ada 4 dapur yang masih on. Jadi seperti itu sih Kak Fatur. Jadi kemarin kita juga nggak nyangka media-media yang datang hadir pun kita tidak berkabar atau meminta untuk hadir, mereka datang sendiri. Seperti itu sih. Dan alhamdulillah karena niat kita pure bantu rakyat, kita tidak mau menjual atas nama rakyat, ya akhirnya terdengar juga kan, seperti itu sih. Itu sih mungkin. Jadi bukan cuman dokter Tirta aja yang cuma sering masuk TV ya. Bukan. Tapi ada dokter Tirta yang lain juga gitu. Nah, oke, ini berbicara gerakan yang dibuat kemarin gitu ya. Dengan penyebaran dari media sosial yang sangat bagus sekali kemarin, dan saya pun mengetahui itu dari media sosial dan diliput oleh salah satu stasiun televisi ya gitu. Apakah ada nggak dari pihak-pihak instansi ataupun pemerintah yang memang melihat gerakan ini dan memberikan suatu bentuk apa ya disebutnya, tanda terima kasih atau dan semacam itulah, hal semacam itulah gitu. Alhamdulillah ya Mas Fatur, gerakan kita kemarin alhamdulillah resmi hampir keseluruhan, bisa dibilang 80% atau bahkan 90% bantuan tersebut pure dari rakyat. Karena memang khusus di Ciputat tersendiri, instansi ataupun pemerintah pun tidak hadir. Bahkan yang ada, kita ada case salah satu titik kita di Semanggi, Kelurahan Cempaka Putih, justru kita dijadikan tameng oleh pihak kelurahan untuk mendamaikan atau menenangkan masa yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial. Jadi waktu itu ceritanya ini ada titik kita di Semanggi yang salah satu ketuanya itu sekretaris RT. Jadi pihak RT ini diminta untuk mendata warga yang membutuhkan bantuan sosial ataupun layak diberikan bantuan seperti itu. Akhirnya didata, tapi nyatanya justru data yang diberikan kepada RW dan diakhirkan kepada kelurahan justru pas dilihat datanya yang terdata itu hanyalah kolega, keluarga, rekan kerja seperti itu. Jadi bahkan sampai ketua RT dan sekretaris RT ini memiliki beban, seakan-akan memiliki beban. Jadi kemana-mana ini dilihatin sama warga kok hanya minta data, yang lain kok dapat kok kita nggak dapat nih. Dan sampai satu waktu warga mendatangi kediaman rumah RT tersebut, akhirnya ya udah Bu, Pak, yuk kita kalau misalkan begini ceritanya, kita langsung datang aja yuk ke kelurahan, bawa kakak sama bawa KTP. Sampai di sana justru oknum kelurahan menyampaikan, loh Pak, Bu, kan di tempat Ibu ada dapur rakyat. Itu kan semua bantuan itu kan kita yang support, kita yang memberikan bantuan ke sana. Jadi kalau ibu-ibu ada apa-apa bisa langsung ke sana ya Pak, Bu, seperti itu. Padahal jangankan memberikan bantuan, hadir pun, menengok pun tidak gitu loh. Jadi gerakan kita kemarin betul-betul rakyat bantu rakyat, hampir keseluruhan rakyat bantu rakyat, dan bahkan kita sempat dinilai oleh masyarakat kita ini pemerintah. Mungkin di benak masyarakat itu kita ini dari Kemensos, Bulog atau lainnya gitu lah. Karena kita terus-terusan intens dari tanggal 8 April sampai kurang lebih hampir 2 bulan kita memberikan bergerak dalam dapur ini gitu. Jadi kalau orang bilang kan bisa dibilang konsep yang terbaik itu yang dilaksanakan, dan sebaik-baiknya pelaksanaan itu yang berumur panjang gitu lah, bernafas panjang. Dan alhamdulillah gerakan kemarin tidaknya sudah bernafas panjang lah sedikit banyak ya. Jadi mungkin hal itu pula yang membuat cukup ramai diperbincangkan di beberapa media seperti itu. Jadi kalau buat bantuan dari pemerintah, alhamdulillah terima kasih pemerintah, karena pada akhirnya ya, rakyat bisa bantu rakyat gitu sih. Jadi intinya apapun yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi ya, ayo kita lakukan bersama-sama gitu. Ya. Karena ada baik dalam ruang lingkup yang kecil ataupun besar, yang nggak jadi masalah. Betul. Dan oke. Terakhir, karena udah lumayan cukup lama kita diskusinya.
eh, untuk ke depan, ini Pres Nabil ini sebenarnya ingin menjadi seorang politikus kah atau menjadi seorang pengusaha kira-kira? Oh, untuk ke depan, jujur saya sendiri, saya pribadi secara pribadi pun tidak tahu pada akhirnya saya akan bermuara di mana. Tapi untuk mencapai titik tersebut, kita yakini bahwasanya kewajiban kita ialah bergerak, berjuang, dan berusaha ataupun berikhtiar begitulah. Kita akan berikhtiar, melakukan hal yang terbaik, bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya sampaikan di sini, saya pribadi tidak ada niatan untuk terjun ke dunia politik. Kita kalaupun terjun ya nanti mungkin di umur-umur 40 karena kita mau mengikuti jejak Rasul gitu lah. Kita mau mengikuti jejak Nabi yang berniaga terlebih dahulu, akhirnya di umur 40 tahun baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi itu mungkin yang mau saya ikuti. Saya ingin berusaha terlebih dahulu, berniaga ataupun berusaha dari beberapa bidang, dan semoga pada akhirnya baru bisa mengabdikan diri kepada negara seperti itu. Nah, biar mungkin di umur 40 nanti mapan secara ekonomi, mapan secara pemikiran juga. Kalau kita mulai dari sekarang mungkin tidak banyak yang akhirnya terbelenggu oleh politik itu sendiri. Jadi karena memang kita belum mandiri secara finansial, makanya saya berkeinginan untuk mandiri terlebih dahulu secara finansial seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Oke, sudah cukup panjang, sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, cuman karena waktu juga, Pres Nabil juga sedang beraktivitas sekarang. Jadi aktivitas sekarang ngapain aja, Pres? Saat ini apa ya ada salah satu usaha lah, coffee shop seperti itu, jadi masih bergulat di sini aja nih, bergulat di sini. Ya mudah-mudahan usahanya semakin lancar ya, semakin sukses. Amin, amin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali ya. Harus. Oke. Harus bertemu di titik kesuksesannya ya, bersama ya. Oke. Terima kasih Pres Nabil ya udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, sharing pengalaman. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi kawan-kawan kita yang memang menonton video ini di channel YouTube saya. Gitu. Oke, untuk kawan-kawan jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan nantikan video-video menarik lainnya. Terima kasih Pres Nabil. Terima kasih. Oke. Sehat selalu. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.